Selamat sore mahasiswa. Sore Bu, sore. Sore Bu. Ya, sebelum kita mulai, sesuai dengan aturan perkuliahan daring kita, Sore Bu. Sore. Ibu harapkan semua mengaktifkan kamera. Ya, yang tidak aktif kamera, Ibu anggap tidak hadir. Ya. Dan walaupun kita melakukan perkuliahan secara daring, Ibu harapkan kita semua tetap menjaga sikap sebagai mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan. Oke, jadi sampai saat ini kita sudah ada 10 mahasiswa yang hadir ya. Iya. Ibu. Mulaikan perkuliahan kita di hari ini, mata kuliah perencanaan pengajaran. Nah, waktu yang lalu Ibu sudah menjelaskan kepada Anda silabus dari mata kuliah ini, ya, tujuan mata kuliah, juga Ibu terima dan permisi Ibu. Pembelajaran. Ibu terima dan. Oke, makasih Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep dasar perencanaan pengajaran. Mulai dari pengertian perencanaan pengajaran, fungsi, prinsip, komponen, dasar-dasar perencanaan pembelajaran, dan konsep pengajaran sebagai suatu sistem. Jadi Ibu harapkan kita semua mengambil atensi karena waktu kita dipersingkat ya, karena kita daring, nanti pengembangan oleh Anda sendiri sebagai mahasiswa. Oke, jadi perencanaan pembelajaran ini adalah mata kuliah wajib buat Anda mahasiswa, calon guru, anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita melihat perencanaan pengajaran ini terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pengajaran. Nah, perencanaan itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu design, yang berarti perencanaan, rancangan, atau persiapan. Nah, dalam ilmu manajemen pendidikan, kan Anda juga sudah belajar mata kuliah manajemen pendidikan. Jadi perencanaan itu disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tersebut. Jadi perencanaan itu adalah sebuah persiapan ya, persiapan menyusun suatu pekerjaan yang terarah. Jadi betul-betul dipersiapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi secara sederhana dapat diartikan bahwa perencanaan adalah pemikiran sebelum pelaksanaan suatu tugas. Jadi pokok-pokok pikiran ya seorang guru dituangkan dalam perencanaan. Nah, kalau dalam hal pembelajaran di kelas, hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas, menyangkut materi,
metode, media, evaluasi, itu betul-betul dipikirkan dan direncanakan. Jadi, desain atau perencanaan itu adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan suatu tugas atau untuk mengambil suatu keputusan terhadap apa yang akan dilaksanakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, keputusan ini ditetapkan dengan melalui prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan pekerjaan atau tugas tersebut. Jadi dalam hal perencanaan pengajaran itu tidak main-main. Itu sangat penting sekali bagi seorang guru. Ya, bagaimana dia bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas itu semua harus direncanakan. Tadi secara definisi konsepnya kita bisa menggarisbawahi bahwa semua harus dilaksanakan secara sistematis. Berarti ada aturannya. Ya, jadi tidak asal-asal saja ya kita melakukan perencanaan pengajaran. Nah, selanjutnya apa itu pengajaran? Jadi nanti Anda sebelum kita lanjut dalam pembahasan selanjutnya, nanti kalian dalam tugas terstruktur seperti biasa, kalian tuliskan pengertian perencanaan. Ya, siap Bu. Pengajaran. Nah, kalau pengajaran, ini dalam bahasa Inggrisnya instruction atau teaching. Jadi ada pembelajaran, mengajar, tugas mengajar. Nah, jadi dikatakan bahwa instruction itu sebagai sub atau bagian dari pendidikan yang merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang dengan sengaja dikelola agar memungkinkan orang tersebut dapat belajar melakukan hal tertentu dalam kondisi tertentu atau memberikan respon terhadap situasi tertentu pula. Nah, jadi itu tuh instruction, itu atau teaching. Jadi ada proses. Kalau berdasarkan pengertian ini kita melihat bahwa pengajaran itu adalah suatu proses. Di mana seseorang mengelola, ada seseorang yang dengan sengaja mengelola. Nah, siapa seseorang tersebut? Tentunya kita ini yang adalah guru. Gitu. Nah, ada seorang ahli yang bernama Arif Sadiman, dia mengatakan bahwa pengertian dari pengajaran itu bukan saja bersifat formal di kelas atau di lingkungan sekolah, dan bukan pula monopoli guru yang menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi dengan kata lain, instruction itu lebih tepat adalah pembelajaran. Meskipun demikian, pengajaran bisa disebut instruction yang merupakan totalitas akibat belajar mengajar yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Dari dievaluasi baru kita lanjutkan dengan follow up.
Jadi malah kalau yang Arif Sadiman ini bilang bahkan ini pengajaran ini bukan hanya monopoli dari guru yang menjadi satu-satunya sumber belajar, tapi juga merupakan totalitas aktivitas belajar mengajar yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Nanti sesudah evaluasi baru ada follow up-nya. Nah, jadi sampai di sini Anda bisa paham toh apa itu perencanaan pengajaran. Nah, itu baru konsep dasar perencanaan, yaitu diambil dari asal kata desain, dan pengajaran diambil dari kata teaching. Nah, tugas Anda yang nomor 2, jelaskan pengertian pengajaran. Nah, ada ahli yang bernama Kaufman. Dia mengatakan bahwa perencanaan atau planning itu adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang bernilai. Nah, proyeksi ini meliputi pertama mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan. Yang kedua, menentukan kebutuhan-kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Yang ketiga, menspesifikasi rinci hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Dan kemudian yang keempat, mengidentifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan. Dan yang kemudian ada sekuensi hasil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Dan yang terakhir ada identifikasi strategi alternatif yang mungkin untuk melengkapi tiap persyaratan dalam mencapai tiap kebutuhan. Jadi itu, ini Kaufman ini dia adalah seorang ahli manajemen pendidikan. Dia bilang itu tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa dalam perencanaan itu merupakan suatu proyeksi. Kalau proyeksi kan itu suatu pandangan ke depan tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi kalau kita sebagai guru dalam membuat perencanaan pengajaran, kita sebagai guru wajib untuk bisa memproyeksi tentang apa yang diperlukan dan tujuan yang ingin kita capai. Jadi itu tadi dikatakan meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan itu, meliputi pertama kita mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan. Jadi tentunya ketika kita guru ya, apalagi kita yang akan mengajar bagi anak berkebutuhan khusus, kita harus mampu untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan dari anak didik kita. Jangan sampai kita ketika melakukan pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga apa yang akan kita sampaikan itu tidak bisa diserap oleh peserta didik. Nah, jadi semua itu harus berdasarkan, kita harus mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan sesuai dalam rangka mencapai tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran. Dan yang kedua, kita menentukan kebutuhan-kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Jadi dalam perencanaan, orang tentukan tuh skala prioritas. Ya.
Jadi tentunya karena kita terikat dengan kurikulum, jadi kita harus mampu melihat bahwa untuk kebutuhan dalam kurikulum, topik-topik mana yang harus kita prioritaskan. Nah, kemudian kita spesifikasi secara rinci hasil yang dicapai. Itu semua harus tercakup dalam perencanaan. Nah, jadi itu ya menurut Kaufman. Ada beberapa poin yang harus dicakup atau diperhatikan oleh seorang guru dalam membuat perencanaan. Nah, ada juga ahli yang bernama Philip Combs. Dia mengatakan bahwa perencanaan pengajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses pengembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik maupun masyarakat. Jadi, perencanaan pengajaran itu adalah suatu penerapan yang rasional. Rasional itu berarti masuk akal. Jangan sampai sebagai guru Anda membuat perencanaan pengajaran itu yang tidak masuk akal. Maksudnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan di dalam kurikulum. Ya, jadi harus rasional. Dari analisis sistematis proses pengembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik. Jadi itu ya yang kita perlu garis bawahi dalam perencanaan pengajaran, haruslah kita laksanakan itu secara rasional sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, selain itu dikatakan pula bahwa perencanaan pengajaran merupakan suatu proses analisis dari kebutuhan dan tujuan belajar, pengembangan materi, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi, ini perencanaan pengajaran ini adalah suatu proses analisis dari kebutuhan dan tujuan belajar. Mirip toh dengan yang tadi disampaikan oleh Kaufman dan juga Philip Combs, bahwa perencanaan pengajaran ini adalah suatu proses analisis. Jadi kalau proses analisis itu berarti sudah melalui suatu apa? Kalau analisis itu berarti ada pemikiran, ya. Jadi dalam nantinya kita membuat perencanaan pengajaran, itu kita harus menganalisis. Tidak cuma asal-asal ya kita membuat perencanaan pengajaran. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, jadi itu perencanaan pengajaran. Jadi pertanyaan nomor 3, jelaskan apa itu perencanaan pengajaran menurut Philip Combs yang Ibu jelaskan tadi dan menurut Anda sendiri. Menurut pemahaman Anda. Nah, jadi perencanaan pembelajaran ini kalau kita lihat dari beberapa pengertian dari para ahli tersebut, konsep perencanaan pengajaran ini dapat kita lihat dari sudut pandang bahwa perencanaan pengajaran ini sebagai teknologi, perencanaan pengajaran ini sebagai suatu sistem, perencanaan pengajaran ini sebagai sebuah disiplin, perencanaan pengajaran sebagai sains, perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, dan perencanaan pengajaran sebagai sebuah realitas. Jadi
Perencanaan pengajaran itu sebagai teknologi. Nah, Anda nanti Ibu kasih tugas lagi untuk jelaskan ini. Ya, konsep perencanaan pengajaran yang dilihat dari sudut pandang ini. Perencanaan pengajaran sebagai teknologi, sebagai suatu sistem itu seperti apa? Sebagai sebuah disiplin seperti apa? Sebagai ilmu pengetahuan seperti apa, dan sebuah proses dan sebuah realitas. Nah, jadi perencanaan pengajaran ini memberikan konsep-konsep dasar serta ketentuan praktis tentang cara menyusun rencana atau persiapan mengajar, serta melaksanakan pengajaran suatu bidang studi atau mata pelajaran. Nah, jadi perencanaan pengajaran ini menyangkut hal-hal apa yang perlu direncanakan dalam suatu pengajaran. Itu dia punya simpel ya. Bahwa perencanaan pengajaran ini menyangkut hal-hal apa yang perlu direncanakan dalam suatu pengajaran. Nah, terus dasar-dasar apa yang perlu dipertimbangkan, serta prinsip-prinsip apa yang harus menjadi pegangan dalam merencanakan suatu pengajaran. Nah, jadi desain atau perencanaan pengajaran ini merupakan juga suatu pemikiran, ya, atau persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar atau aktivitas mengajar. Ya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengajaran serta melalui langkah-langkah pengajaran, yaitu tujuan perencanaan itu sendiri, pelaksanaan dan penilaian dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi tidak asal-asalan ya dalam kita membuat perencanaan pengajaran. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu tadi soal nomor berapa Ibu udah kasih soal? 4. Yang keempat, Bu. Nomor 4 sekarang, Bu. Sekarang keempat, Ibu. Sekarang nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya adalah jelaskan ya menurut pemahaman Anda sendiri kesimpulan ya dari konsep dasar perencanaan pengajaran. Nah, sekarang kita akan masuk pada fungsi perencanaan pembelajaran. Nah, Ibu akan cepat sekali ini karena waktu kita hampir habis ya untuk Zoom ini. Nah, jadi fungsi perencanaan pembelajaran itu ada bagi guru dan juga bagi siswa. Nah, fungsi perencanaan pembelajaran ini yaitu pertama tadi, sesuai dengan yang kita sudah bahas tadi, bahwa memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya. Yang ketiga, bisa membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat siswa, dan yang mendorong motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya juga bagi guru ini dapat mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar. Dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat, sehingga menjadikan pembelajaran lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Itu kalau guru bisa membuat perencanaan pembelajaran. Dan perencanaan pembelajaran ini juga sebagai
pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Juga sebagai alat untuk membantu pengelolaan pendidikan dan juga memudahkan guru dalam mengukur keberhasilan pembelajaran baik proses maupun hasil. Nah, untuk siswa, perencanaan pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan belajar siswa karena materinya sudah terencana. Sebagai juga persiapan bagi siswa karena materinya sudah terencana. Dan menjadikan siswa senang belajar karena pembelajarannya terencana. Jadi itu fungsi dari perencanaan pembelajaran. Nah, jadi secara umum ada beberapa fungsi perencanaan pembelajaran. Jadi ada fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi kontrol. Jadi itu fungsi dari perencanaan pembelajaran. Nah, kalau fungsi kreatif itu dengan perencanaan pembelajaran yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga Jangan lupa kasihannya tadi kenapa? ya kalau putus ya tadi ya. Iya, Ibu. Ya, lanjut ya. Iya, Bu. Jadi ini fungsi dari perencanaan pembelajaran, yaitu tadi kan ada fungsi kreatif dan kemudian ada fungsi inovatif. Nah, jadi suatu inovasi pasti akan muncul jika direncanakan. Karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu bisa kita pahami jika kita melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik. Dan yang kedua ada fungsi selektif. Jadi melalui proses perencanaan yang baik akan diseleksi strategi mana yang lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Misalnya Anda ingin mengajarkan misalnya menulis permulaan buat anak yang mengalami kesulitan belajar menulis. Tentunya strategi yang akan digunakan itu adalah strategi yang tepat, yang bisa membantu anak bisa belajar tentang menulis permulaan. Bukan kita mengambil strategi yang tidak sesuai. Nah, itu fungsi selektif. Kemudian ada fungsi komunikatif dari perencanaan pembelajaran, yaitu dengan adanya dokumen perencanaan pembelajaran, seorang guru ya dapat memberikan penjelasan kepada semua stakeholders yang ada, yaitu kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada siswa dan sebagainya, sehingga strategi dan tujuan yang akan dicapai itu bisa kita lakukan. Jadi penting sekali perencanaan pembelajaran itu harus dikomunikasikan kepada seluruh stakeholders. Nah, kemudian ada fungsi prediktif. Jadi melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi dan menggambarkan hasil yang akan diperoleh karena segala sesuatu sudah direncanakan ya, baik materi, metode, media yang akan digunakan sehingga semua bisa diprediksi. Ya, bisa diprediksi. Nah, kemudian ada fungsi akurasi. Jadi melalui proses perencanaan yang matang